Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Laila Nazia dan rekan saya Aulia Gunawan, inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama datang dari luar kampus. Negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas berakhir tanpa kesepakatan. Lantaran permintaan Hamas soal jeda perang selama 12 minggu ditolak mentah-mentah oleh Israel. Israel sangat menentang permintaan Hamas karena yakin tidak ada bedanya dengan menyetujui penghentian perang secara sepenuhnya. Israel mengatakan bahwa akan sulit untuk memulai kembali perang melawan Hamas jika gencatan senjata dilakukan selama berbulan-bulan. Israel juga mempermasalahkan tentang komitmen Hamas terkait pembebasan sandera yang masih ditahan di Gaza jika gencatan senjata diterapkan selama 12 minggu. Hamas menyatakan menerima dan menyetujui proposal 3 fase gencatan senjata usulan mediator Mesir dan Qatar untuk mengakhiri perang dengan Israel di jalur Gaza. Namun, proposal gencatan senjata ditolak oleh Israel karena dianggap tidak memenuhi syarat penting yang diajukan oleh Israel. Alih-alih jeda perang, Israel justru semakin brutal melakukan serangan ke Rafah yang menjadi wilayah kamp-kamp pengungsian Palestina. Hingga kini, hampir 35.000 warga sipil Palestina meninggal dunia imbas serangan Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023 lalu. Berita kedua datang dari dalam kampus. PMKM Visip UGJ, Departemen Luar Negeri mengadakan West Java Visip Talk Show Vol 3 dengan temu daerah Ilmispi, Jawa Barat. West Java Visip Talk Show Vol 3 ini mengusung tema meningkatkan kecerdasan intelektual dan moral mahasiswa Senat se-Jawa Barat. Acara ini adalah acara ketiga dari acara West Java Visip Talk Show yang dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada hari Sabtu 4 Mei 2024, Departemen Luar Negeri BMKM Visip UGJ melangsungkan acara West Java Talk Show Vol 3 dengan temu daerah Ilmispi, Jawa Barat dan berhasil menyatukan 15 BEM Senat Universitas se-Jawa Barat. West Java Vol 3 bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan kecerdasan intelektual serta kecerdasan moral yang ada pada diri manusia. Dengan menghadirkan 2 pemateri yakni Bapak Abdul Jalil Hermawan SOS MIKOM dan Bapak Chaplis Mastur Susilo SOS. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua Pelaksana acara West Java Visip Talk Show Volume 3. Halo Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawar. Oke, saya izin bertanya-tanya tentang West Java Visip Talk Show ya Kak. Mengapa mengambil tema meningkatkan kecerdasan intelektual dan moral mahasiswa BEM Senat Visip se-Jawa Barat pada acara kali ini? Ya, baik. Alasan saya mengambil tema tersebut yaitu karena mungkin dari setiap orang atau setiap mahasiswa khususnya pasti sudah memiliki yang namanya itu kecerdasan intelektual dan begitu pun juga dengan moralnya. Nah, maka saya di sini berharap dengan diadakannya acara ini West Java Visip Talk Show bisa terus diasah, terus meningkatkan kecerdasan intelektual dan moralnya sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, tujuan dan manfaat diadakan West Java Visip Talk Show itu sebenarnya apa Kak? Oke, baik, izin menjawab. Sebenarnya tujuan West Java itu ya sebagai ajang untuk bersilaturahmi antar BEM atau Senat Visip se-Jawa Barat, yang gimana kan ini juga sebagai salah satu cara kita untuk menjaga persilaturahmian ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Adakah harapan untuk West Java Visip Talk Show di tahun yang akan datang, Kak? Ya, mungkin harapan tentu yang baik-baik ya. Mungkin harapan saya untuk West Java tahun depan semoga terlaksana kembali dan lebih jauh dan lebih sukses lagi dari tahun ini. Terima kasih Kak atas jawaban dan waktunya. Berita selanjutnya masih berita dari dalam kampus. Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia mengadakan acara seminar Sastra Pekan Diksa Trasia 2024. Pekan Diksa Trasia 2024 mengusung tema strategi dalam melakukan analisis kritis terhadap karya sastra untuk menghasilkan artikel yang informatif dan bermutu. Tujuan diadakan acara ini untuk memberi wawasan dan ilmu baru tentang cara menulis karya ilmiah yang baik kepada para mahasiswa.
Pada hari Sabtu, 4 Mei 2024, Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia mengadakan seminar sastra Pekan Desastrasya 2024 yang mendapat antusias baik dari para peserta yang hadir. Acara ini berlangsung di Aula Kampus 2 Fakultas Pendidikan dan Sains Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Puisi Nasional dan memperingati wafatnya Chairil Anwar pada tanggal 28 April. Acara ini menghadirkan beberapa pemateri bermutu, yaitu Nisa Rengganis, SIPMA, selaku penyair dan penggiat sastra, dan Bode Riswandi, SPD MPD, selaku penyair dan Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kang Bode Riswandi, SPD MPD, selaku penyair pada acara Pekan Diksatrasya 2024. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah sehat teman-teman. Sehat. Baik Kang, izin bertanya, bagaimana perasaan Akang setelah menjadi pengisi seminar pada acara hari ini Kang? Saya selalu senang kalau berjumpa dengan teman-teman mahasiswa dimanapun berada ya, karena dari mereka lah sebetulnya sumbu-sumbu intelektualitas itu berjalan. Apalagi tema yang kemudian diberikan hari ini kan tentang sastra, sekaligus untuk menyampaikan kepada teman mahasiswa agar mereka paham bahwa sastra itu memiliki genealogi yang ketat terhadap tumbuh berkembangnya negara Indonesia. Nah, mahasiswa kan sebagai sumbu dari pergerakan itu mestinya memahami ke arah itu. Dan tadi teman-teman mahasiswa UGJ luar biasa, responsif, senang. Baik Kang, apa harapan Akang untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ke depannya Kang? Ya, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus terintegrasi ke dalam berbagai multidisiplin. Karena sastra bukan hanya upaya untuk mengembangkan imajinasi. Dalam sastra kita bisa belajar tentang politik Indonesia, atau kita bisa belajar geopolitik, bahkan bisa belajar ekonomi, belajar ilmu-ilmu yang lain. Sastra sendiri tidak hanya berdiri sendiri, karena sastra merupakan multi interdisipliner yang notabene jalan lain untuk mengucapkan sesuatu lewat nuansa fiksi kan. Seperti apa yang disampaikan Seno Gubri Aji Dharma, jika jurnalistik dibungkam, maka sudah waktunya sastra berbicara. Baik, pemirsa, itu sedikit wawancara bersama Kang Bode Riswandi, SPD MPD. Saya Sandi Jatmi Kepaujan, cukup sekian dan terima kasih. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama pemateri kedua, itu dengan Ibu Nisa Rengganis. dan Ibu Nisa. Baik, sebelumnya izin bertanya Bu. Siap. Bagaimana perasaan Ibu setelah menjadi pengisi seminar pada acara hari ini Bu? Oke, ya perkenalkan teman-teman, saya Nisa Rengganis. Saya asli orang Cirebon, saya pegiat sastra di komunitas sastra Rumah Kertas. Saya juga mengelola Rumah Rengganis, Rumah Buku dan Kopi. Jadi tadi senang sekali ya bisa berjumpa dengan adik-adik mahasiswa di Fakultas Pendidikan dan Sains di Universitas Swadaya Gunung Jati. Kami membicarakan mengenai strategi menulis karya sastra untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang informatif dan edukatif ya. Ini sangat penting, ini sebuah tema yang harusnya bisa banyak didiskusikan ya di kalangan mahasiswa, apalagi sekarang kan sudah mulai memasuki penulisan karya tulis ilmiah. Jadi saya sangat mengapresiasi acara ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari HMJ Diksatrasya itu sudah menghadirkan forum diskusi ini. Kemudian saya sih harapannya nanti ke depan bisa lebih banyak ya kegiatan-kegiatan serupa. Baik pemirsa, itu sedikit wawancara dari Ibu Nisa Rengganis. Saya Sandi Jatmika, cukup sekian dan terima kasih. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ketua Pelaksana dari acara Pekan Diksatrasya 2024 dengan kakak siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Salsa Widianingsi, mahasiswa tingkat 2 semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan dan Sains. Baik Kak, izin bertanya ya, dalam rangka apa acara ini diselenggarakan Kak? Acara Pekan Diksatrasya ini diperingati dengan Hari Puisi Nasional, tepatnya itu memperingati hari wafatnya Chairil Anwar pada tanggal 28 April. Baik, acara ini kan memilih tema strategi dalam melakukan analisis krisis
terhadap karya sastra untuk menghasilkan artikel yang informatif dan bermutu, Kak. Boleh dijelaskan sedikit kenapa memilih tema ini dan makna dari tema ini yang Kakak ambil? Kami selaku panitia mengambil tema ini dikarenakan tugas akhir dari mahasiswa itu kan tugas karya tulis ilmiah ya. Jadi diharapkan dengan adanya seminar ini tuh para peserta seminar mempunyai ilmu dan wawasan baru gitu. Baik pemirsa, itu sedikit wawancara bersama Ketua Pelaksana. Saya Sandi Jatmika, cukup sekian dan terima kasih. Berita selanjutnya masih berita dalam kampus. Dalam rangka penerapan Tridharma Perguruan Tinggi ketiga, pengabdian kepada masyarakat, BMKM FISIP UGJ mengadakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial ini berlangsung di Balai Desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, pada Senin 6 Mei 2024. Kegiatan bakti sosial merupakan acara tahunan untuk para mahasiswa baru FISIP UGJ. Acara yang masih satu rangkaian dalam formasi PKKMB ini berlangsung dengan lancar dan kondusif, dengan mengusung tema menumbuhkan kepedulian melalui kebersamaan mahasiswa FISIP UGJ, agar para mahasiswa FISIP UGJ menumbuhkan rasa kesadaran dan kepedulian sosial serta bersinergi positif kepada masyarakat. Para mahasiswa baru FISIP UGJ harus terjun langsung ke desa untuk pengabdian kepada masyarakat seperti donor darah, cek kesehatan, dan bantuan sosial. Acara ini dihadiri oleh Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Khairuddin Imawan, SOS IM Ikom, dan Kepala Desa Sutupatok beserta jajarannya dan delegasi dari setiap Ormawa dan KSM dari FISIP UGJ. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di acara bakti sosial yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalan terlebih dahulu Pak dengan Bapak siapa? Khairuddin Imawan. Oke, gimana nih Pak perasaannya setelah diresmikannya acara KBS pada hari ini? Bangga, bahagia, apalagi didampingi sama beliau. Beliau adalah pendamping, pembina mahasiswa di kegiatan ini. Kegiatan ini sebenarnya bagian dari kegiatan rutin tahunan menjadi program pengabdian FISIP mandiri untuk membangun desa. Nah, program FISIP mandiri ini bagian dari program yang terintegrasi baik dengan universitas maupun dengan lembaga-lembaga luar seperti pemerintah daerah. Dan saat ini ya kita pilih tempat di Desa Setu Patok. Kemudian nih Pak, tanggapan Bapak terkait diadakannya acara bakti sosial pada hari ini? Ya, ini adalah bagian dari kontribusi dan peran kita sebagai insan akademik, baik dosen maupun mahasiswa. Secara teknis memang di-range oleh mahasiswa dan kaum kemahasiswaan di FISIP. Tapi secara integral ini adalah program fakultas, ya. Apalagi ada pengabdian. Maka kita siapkan dosen-dosen pendamping, pembimbing untuk memfasilitasi itu, ya. Karena kalau turun ke desa itu mahasiswa tidak semata-mata berbekal fisik, semangat, ya, tapi juga pemahaman, pengetahuan, dan cara bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, gitu ya. Tentu peran itu bagian dari peran yang diintegrasikan dengan peran lainnya, ya, pembelajaran dan juga penelitian. Outputnya bisa bentuk penelitian dan haki, ya, hasil hak kekayaan intelektual. Oke, siap Pak. Ada pesan nggak sih Pak sama harapan buat mahasiswa terutama dari FISIP UGJ sendiri? Ya, harapan mahasiswa tentu harus memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Yang tidak didapatkan di bangku kuliah tentu dilengkapi di sini, di masyarakat, ya. Bagaimana kita mencermati struktur sosial masyarakat, sosiologi masyarakat, psikologi masyarakat, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat itu kan banyak, heterogen, ya, dengan karakternya masing-masing. Nah, anggap saja ini bagian dari praktikum pengabdian ini, bagian dari praktikum mahasiswa mengimplementasikan secara langsung teori ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. Dan
kami sebagai dosen pembimbing senantiasa memfasilitasi ya praktikum mahasiswa, pengabdian mahasiswa di tengah-tengah masyarakat. Karena ini tanggung jawab kami ya. Dan ciri khas dari akademik itu tadi pelajaran, penelitian dan pengabdian. Ya. Pengabdian ini sudah terikat lewat memorandum understanding antara lembaga universitas dengan fakultas, berikut juga dengan masyarakat atau pemerintah daerah. Oke, baik. Ya. Coba. Mungkin dari jajaran yang lainnya ada sedikit pesan singkat untuk mahasiswa Visip UGJ sendiri. Permisi ya Pak, boleh Pak? Ada pesan singkat nggak nih Pak buat mahasiswa dari Visip UGJ sendiri? Terima kasih bahwa tadi telah disampaikan oleh Pak Wadik Satu ya. Ini merupakan salah satu kegiatan di perguruan tinggi ya, kegiatan Tridharma yaitu pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga bagi para mahasiswa khususnya, dan kami sebagai dosen pembimbing insya Allah akan berbagi ya terkait dengan kegiatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak ada pesan singkat untuk mahasiswa Visip UGJ? Visip keren beken, sukses untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Oke, siap. Baik pemirsa, itu saja sedikit wawancara mengenai acara bakti sosial pada hari ini. Saya izin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ya Pak, Bu. Halo, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan beberapa mahasiswa dari acara bakti sosial. Boleh perkenalan terlebih dahulu dari prodi apa dan kelompok apa? Halo, perkenalkan nama saya Najwa Sabila. Saya dari prodi Administrasi Publik, kelompok kebersihan. Oke. Halo, nama saya Abu Rizal dari prodi Ilmu Komunikasi, kelompok kebersihan juga. Halo, nama saya Ilham dari prodi Ilmu Komunikasi, kelompok kebersihan. Oke. Gimana nih perasaannya setelah ngikutin acara bakti sosial tadi? Seru sih, seneng juga karena bisa mengasih sesuatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat di sini. Oke. Seru juga bisa bersosialisasi juga sama masyarakat di sini, terus juga membantu lah istilahnya ya, membersihkan sekitar gitu. Senang sih karena kan biasanya kan nggak Nggak turun langsung gitu ya? Iya, nggak turun langsung. Ya? Terus sekarang kayak turun langsung di lapangan gitu untuk bersih-bersih. Oke. Aku juga mau tanya nih, pendapat kalian mengenai kerja bakti sosial ini tuh gimana sih? Pendapat aku, kegiatan sekarang itu cukup bermanfaat karena mengasih yang terbaik juga untuk masyarakat agar lebih baik ke depannya dan mengasih yang terbaik lah dari kita semua. Gimana pendapatnya? Pendapat saya bagus ya, karena dengan ada kegiatan ini mengsadarkan masyarakat sekitar untuk merawat lingkungan sekitar juga gitu. Pendapat saya tentang acara ini ya cukup membantu lah untuk masyarakat setempat juga. Biar jadi pengalaman kalian juga ya? Iya, pengalaman. Oke. Perlu nggak sih menurut kalian kayak acara ini tuh diadain setiap tahunnya buat maba-maba selanjutnya? Menurut saya penting juga karena buat mahasiswa-mahasiswa yang tadinya nggak kebiasa, jadi dengan ada kegiatan ini bisalah sedikit-sedikit membangun rasa kesadaran diri terhadap lingkungan sekitar gitu. Iya, menurut saya kayaknya perlu. Untuk harus ada ya? Iya. Perlu sih Kak, karena suatu hal yang bermanfaat kalau bisa dilakukan kenapa tidak gitu. Oke. Ada pesan dan harapan nggak sih setelah kalian ngikutin acara ini? Mungkin pesan untuk masyarakat lebih kesadaran diri masing-masing untuk menjaga lingkungannya supaya bersih dan buat bikin nyaman banyak orang lah mungkin. Pesan saya untuk masyarakat ya untuk kedepannya agar lebih sadar aja lah terhadap lingkungan gitu supaya tidak ya udah. Oke. Kalau pesan dari aku sih ya sama, biar masyarakat di situ kedepannya harus bisa lebih merawat dan menjaga lingkungannya sendiri. Kalau kesannya seru sih, keren juga sih acaranya, mantap. Oke, karena tadi yang dibilang sama siapa namanya? Kak Najwa. Oh ya, Najwa seru dan sangat keren ya. Kalian boleh kasih rating nggak sih dari sekian banyaknya acara yang udah berlangsung? Kasih rating berapa menurut kamu? 9/10 sih. Oke, kalian? 8 karena ngaret juga. Oh, ngaret terus ya? Panas-panasan juga. Panas itu yang penting, panas Iya. sebenarnya. 9/10 juga. 9/10. Alasannya kenapa? Karena ya lumayan seru juga karena jadi Kenapa? Panas.
Iya. Satunya panas. Satunya panas. Oke. Kayaknya segitu aja sih sedikit wawancara bersama para peserta dari Bakti Sosial. Aku Karin, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Pelaksana dari acara Bakti Sosial BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat siang Kak. Selamat siang. Boleh perkenalan terlebih dahulu, nama dan prodinya apa? Oh ya, izin memperkenalkan diri, saya Ananda Farhanta Mala dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, aku masih tanya-tanya nih Kak tentang acara yang tadi baru berlangsung ya Kak ya. Boleh sedikit jelasin nggak sih Kak, acara itu tuh kayak diselenggarakan dalam rangka apa? Ya, acara kegiatan bakti sosial ini masih satu rangkaian sama formasi PKKMB kemarin. Kalau formasi itu memperkenalkan lingkungan kampus, kalau ini lebih terjun ke pengabdian kepada masyarakatnya. Karena mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Oke, ada tujuan tertentu nggak sih Kak dengan diadakannya acara bakti sosial kali ini? Ya, tujuan tertentu diadakannya kegiatan bakti sosial di Desa Situpatok sendiri itu yang pertama menumbuhkan kesadaran dan kepekaan sosial terhadap mahasiswa FISIP UGJ dan sekaligus bersinergi positif kepada masyarakat Desa Situpatok itu sendiri, dan semoga acara ini juga bermanfaat bagi mahasiswanya sendiri dan masyarakatnya. Oke. Kegiatan ini tuh dihadirin oleh beberapa ini aja Kak? Ya, kalau acara ini tuh dihadiri sama mahasiswa FISIP-nya sendiri angkatan 2023 sama Kepala Desa Situpatok beserta jajarannya dan dekanat beserta jajarannya yang hari ini diwakilkan sama Wakil Dekan Bahae sama Ormawa KSM dari FISIP. Oke. Berarti yang sudah dibilang tadi acara ini kan acara tahunan ya? Ya. Untuk tahun selanjutnya nih Kak, ada inovasi baru nggak? Atau tetap aja sesuai sama kayak tahun-tahun kemarin-kemarin? Ya, mungkin untuk acara tahun depan ya, ini kan acara tahun, mungkin ada sedikit inovasi baru gitu tuh, biar nggak monoton kegiatannya itu aja dari tahun ke tahun. Karena dari BEM sendiri yang menginisiasi adanya kegiatan ini selalu ada inovasi baru di tiap tahun-tahunnya. Oke, siap. Pertanyaan terakhir nih Kak, ada pesan sama harapan nggak buat mahasiswa UGJ sendiri? Ya, buat pesannya terhadap mahasiswa FISIP UGJ, semoga lebih peka lagi terhadap isu-isu di masyarakat, karena kita adalah penyambung lidah masyarakat, dan lebih aware lagi terhadap masalah-masalah sosial. Itu aja sih. Oke, cukup. Kayaknya cuma segitu aja sih Kak wawancara kali ini. Baik pemirsa, itu sedikit wawancara mengenai acara bakti sosial bersama ketua pelaksananya. Saya Karin, sampai jumpa dan terima kasih. Berita selanjutnya datang dari luar kampus. Olimpiade 2024 dibuka secara resmi pada tanggal 26 Juli 2024 dan akan berlangsung hingga 11 Agustus. National Olympic Committee (NOC) Indonesia merilis beberapa daftar atlet yang telah dikeluarkan oleh Federasi Internasional cabang-cabang olahraga yang akan berpartisipasi di Pesta Olahraga Dunia tahun ini. Indonesia diwakili 9 atlet dari cabang olahraga badminton yang akan turun dalam 5 sektor. Di antaranya, Anthony Sinusuka Ginting dan Jonathan Christie bermain di sektor tunggal putra, Gregoria Mariska Tunjung berlaga di sektor tunggal putri. Sementara Fajar Alfian atau Muhammad Rian Ardianto akan memburu emas di sektor ganda putra, Apriani Rahayu atau Sidi Padiasil Paramadanti akan bertanding di sektor ganda putri. Satu laki-lagi adalah Rina Rivaldi atau Pita Anindya Mentari yang berjuang di sektor ganda campuran. Dari 8 cabang olahraga yang berbeda, Indonesia diwakili 11 atlet akan tampil di Olimpiade 2024, seperti Arif Dwi Pangestu dan Diananda Corunisa dari cabang olahraga panahan, Rahmat Adi Mulyono dan Desak Madurita dari cabang olahraga panjat tebing, Eko Yuli Irawan dan Rizky Juniansah dari cabang olahraga angkat besi, Rifda Irfan Lutfi dari cabang olahraga senam, Fatur Gustavian dari cabang olahraga menembak,
Rio Waida dari cabang olahraga selancar, Memo dari cabang olahraga rowing, dan Bernard Benjamin Van Aert dari cabang olahraga balap sepeda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti terus lensa informasi Newsweek selanjutnya. Saya Laila Nazia. Dan saya Aulia Gunawan serta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.